Do you feel the vibes? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan memasuki bagian yang kelima, yaitu memulai menulis. Bila sebelumnya sudah diketahui tujuan menulis, manfaat menulis, etika menulis, kemudian modal menjadi penulis, mari kita memulai bagaimana sih untuk menulis ya. Yang pertama, ketika kita ingin menulis, tentukan jenis tulisan dulu. Nah, jenis tulisan ini nanti tergantung kecenderungan seseorang ya. Kecenderungan seseorang yang akan menulisnya. Bila seseorang cenderung pada tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah, maka akan menghasilkan jenis tulisan yang non-fiksi, seperti tulisan-tulisan karya ilmiah, baik karya ilmiah murni ataupun karya ilmiah yang populer. Tetapi ada juga nanti bila seseorang kecenderungan terhadap dunia-dunia yang hayal atau ilusi, maka pastilah tulisan tersebut akan menghasilkan tulisan-tulisan yang fiksi, seperti novel, cerpen, dan banyak lagi. Lalu yang mana yang harus kita tentukan? Kita bebas, tergantung kecenderungan kita. Kita tidak bisa memaksakan satu orang dengan orang lain harus sama menggunakan non-fiksi semua atau menggunakan fiksi semua. Kecenderungan seseorang itu yang membuatnya nanti akan menjadikan lancar di dalam menulis. Yang kedua adalah menentukan tema. Ingat ya, biasanya banyak sekali seseorang itu tidak bisa membedakan di antara tema, topik, dan judul. Maka bagi seorang penulis ini harus bisa membedakan di antara ketiganya. Tema itu merupakan grand besar yang akan dibahas dalam suatu tulisan. Contohnya adalah ada temanya adalah berlibur. Di berlibur itu adalah tema. Kemudian di bawahnya tema ada topik. Topiknya adalah mendaki gunung. Sedangkan judulnya adalah jelajah gunung merbabu di sore hari. Nah, ini kita harus mengetahui bedanya tema itu apa, topik apa, kemudian judul itu apa. Ketika nanti kita tidak bisa membedakan, nanti tema dianggap judul dianggap tema dianggap topik, dan seterusnya. Oke. Yang selanjutnya adalah tetapkan siapa yang disasar. Ternyata di dalam menulis juga harus kita melihat segmennya. Segmentasi itu sangat penting sekali bagi seorang penulis. Makanya ketika segmennya anak-anak, maka di dalam menulisnya gaya bahasanya ya gaya bahasa yang condong kepada anak-anak. Ketika yang disasar adalah ibu-ibu, otomatis gaya bahasanya untuk keibu-ibuan. Apalagi misalnya yang disasar dunianya mahasiswa, otomatis menggunakan gaya bahasa yang ilmiah. Jadi ternyata sangat penting sekali ini segmentasinya itu siapa, atas sasarannya itu siapa. Begitu juga nanti ketika kita mau mencetak karya kita, segmentasi yang perlu diperhatikan. Warna-warni tulisan, besar kecilnya font itu perlu diperhatikan. Misalnya kita menulis untuk dunia anak-anak atau anak TK, itu otomatis anak TK itu cenderung kepada buku atau tulisan yang warna-warni dan tulisannya atau font size-nya adalah besar-besar. Begitu juga harus ditambahi dengan gambar-gambar. Bahasanya ya sesederhana mungkin. Begitu nanti kalau kita sasarannya adalah mahasiswa,
tidak mungkin disamakan dengan ketika sasarannya adalah untuk anak TK atau SD dan seterusnya. Jadi sasaran kita atau yang disasar kita atau segmentasinya itu harus kita perhatikan. Begitu juga dalam penyampaiannya nanti. Dalam penyampaiannya ketika anak-anak gaya bahasanya ya sederhana, semua dari awal sampai akhir seperti itu. Ini yang membuat nanti seseorang itu tertarik ketika melihat tampilan awal sudah tertarik, ketika melihat isinya sudah tertarik sampai dengan pemahamannya. Yang selanjutnya adalah menulis atau membuat outline. Hal yang sangat penting bagi seseorang ketika ingin menulis itu membuat outline. Outline itu merupakan istilah lain dari daftar isi. Nah, kenapa terjadi tulisan yang kadang-kadang sampai melebar kemana-mana atau tidak jalur atau kadang-kadang sampai bertumpuk-tumpuk antara di bab 1, bab 2, di sub bab 1, di sub bab 2 ada semua. Ini jawabannya adalah karena mereka tidak membuat outline terlebih dahulu. Jadi ketika nanti seseorang sudah menyiapkan outline, ada beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah memudahkan kita untuk menulis. Ya, kita akan memulai dari yang sangat mudah dulu. Misalnya tulisan kita ada 4 bab. Di antara 4 bab ini yang termudah adalah di bab 2. Kita mulai dari bab 2 dulu. Kemudian bab 2 itu ada yang sangat mudah lagi dalam sub-sub babnya. Kita ambil yang paling mudah dahulu. Ya. Jadi tidak usah kita memulai dari bab pertama. Ketika bab pertama merasa kesulitan atau merasa referensinya belum ketemu, kita dimulai dulu dari yang paling mudah. Ini pentingnya adanya outline. Selanjutnya, di samping untuk memudahkan dan juga tidak melebar dalam pembahasannya, pentingnya outline itu adalah untuk memudahkan di dalam pembuatan hierarki penulisan, ya, khususnya bagi tulisan-tulisan yang non-fiksi seperti skripsi, tesis, dan karya non-fiksi lainnya, terutama karya-karya ilmiah murni. Itu adanya outline, nanti hierarkinya sangat mudah. A besar ke 1, 1 ke A kecil, dan seterusnya. Kemudian yang paling terakhir adalah memulai menulis. Jadi sudah outline-nya sudah ada. Kalau sudah ada data outline-nya sudah ada, kita baru memulai menulis, ya. Memulai menulis merupakan kelanjutan dari pekerjaan setelah menulis outline. Bagaimana dari malam memulainya? Tadi sudah disampaikan, menulislah dengan sesuatu yang paling mudah. Artinya di sub-sub yang paling mudah ataupun yang mungkin sudah disiapkan referensinya. Nah, terus kuncinya apa? Nah, ini pokok menulis itu mulai adalah pokoknya adalah menulis, dan terus menulis. Jangan sampai berhenti menulis. Ketika berhenti menulis, maka ide-ide kita akan terputus. Makanya menulis, dan menulis. Selanjutnya menulis, dan menulis jangan diedit dulu. Oke, cukup sekian. Ini materi ini agak lumayan singkat. Kita tunggu materi berikutnya adalah publikasi tulisan, ya. Kita tunggu materi berikutnya adalah publikasi tulisan, karena otomatis tulisan kita itu pengen dipublikasikan, pengen diketahui orang banyak,